Berjumpa lagi semuanya yang masih duduk santai di warung Bude Yanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembahasan perjalanan Babang Tam Fan Xiaoyan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan sebuah perdebatan di antara Su Qiantai dan Tuan Su. Lalu di sana ada juga Suan King yang tampak terdiam dan terjatuh pingsan. Dirinya masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut Tuan Su menyipitkan matanya sedikit dan segera bertanya apakah Su Qiantai menghapus ingatannya. Su Qiantai segera berkata mengapa dirinya harus menghapus ingatan Suan King, meskipun dirinya bukan lagi Raja Taiksu pada saat ini. Mungkinkah Tuan Su akan mencurigai Su Qiantai berkhianat? Tuan Su sedikit menyipitkan matanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Su Qiantai. Dirinya tahu sebagian besar dari apa yang telah terjadi, dirinya bahkan lebih jelas tentang apa yang telah dilakukan oleh Su Qiantai selama periode waktu ini, tetapi dirinya pada saat ini tidak menunjukkannya, dirinya hanya mendengus dingin sebelum akhirnya kembali meledek ke arah Su Qiantai. Dirinya berkata bahwa Su Qiantai pernah menjadi Raja Taiksu. Jika dirinya mengkhianati Taiksu maka dirinya akan dicemooh oleh seluruh Taiksu, bahkan jika dirinya memiliki kekuatan untuk menghabisi Tuan Su di masa depan Taiksu tidak akan lagi mengakui Su Qiantai sebagai raja. Dirinya menatap ke arah Su Qiantai dengan tatapan main-main seolah-olah dirinya telah melihat semua tipu daya Su Qiantai. Begitu Tuan Su mengatakan hal ini ekspresi Su Qiantai juga menjadi semakin muram. Tampaknya Tuan Su benar-benar tahu mengenai kelemahan dari Su Qiantai. Su Qiantai menggertakkan giginya sebelum akhirnya menjentikkan lengan bajunya dan berteriak. Dirinya berkata sebaiknya Tuan Su jangan terlalu berpuas diri. Beberapa hal yang dirinya miliki akan Su Qiantai ambil kembali cepat atau lambat. Tuan Su seketika mengerutkan kening dan niat membunuh yang kuat terpancar darinya. Sosoknya lanjut menamparkan singgasana besi hitam dengan telapak tangannya dan berteriak sebaiknya Su Qiantai jangan mencampur adukan prioritas. Su Qiantai juga tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepada Su Zhu. Seperti ini sebaiknya pada saat ini dirinya berlutut di hadapan Su Zhu. Begitu selesai berbicara aura yang kuat terpancar dari tubuhnya dan tekanan yang dahsyat langsung menghancurkan Su Qiantai. Seluruh tubuh Su Qiantai bergetar dan wajahnya tampak biru sebelum akhirnya menjadi pucat. Su Qiantai pernah menjadi Raja Taiksu, oleh karena itu bagaimana mungkin kesombongan seperti itu bisa membuatnya berlutut. Bahkan di bawah tekanan yang kuat Su Qiantai berdiri tegak dengan tatapan yang sangat tegas di matanya. Melihat hal tersebut sosok Su Zhu juga tiba-tiba menghilang dari singgasananya dan ketika dirinya muncul kembali dirinya sendiri telah berada di depan Su Qiantai. Dirinya lanjut berkata bagus sekali karena anjing Su Qiantai ternyata tidak mau berlutut. Jika begitu permasalahannya maka dirinya akan menghajarnya sampai berlutut. Begitu Su Zhu selesai berbicara pada saat ini tinju di pinggangnya meledak dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Tinju ini dengan cepat segera mendarat dengan keras di perut Su Qiantai. Suara teredam terdengar dan seluruh tubuh Su Qiantai terpelintir. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan Su Qiantai melesat menghantam dinding dari Dewa Taiksu. Kekuatan tumbukan yang sangat besar ini membuat Su Qiantai menembus dinding dari Dewa Taiksu. Sosok Su Qiantai terlempar sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya di dalam kehampaan. Namun sebelum dirinya bisa menenangkan diri pukulan dari Tuan Su kembali datang bagai hujan deras. Banyak benturan kembali terjadi dengan tinju-tinju Su Zhu yang menghantam Su Qiantai dengan ganas. Dirinya tidak menggunakan senjata tajam apapun seolah-olah hanya dengan cara inilah dirinya baru bisa meredakan kebencian di hatinya. Lalu dalam sekejap mata darah Su Qiantai seketika mewarnai jubah naga hitam emas di tubuhnya. Tampaknya pada saat ini jubah naga yang dirinya kenakan benar-benar tidak lagi terlihat mempesona. Yang tampak lebih tragis lagi adalah bahwa Su Qiantai tidak pernah menghalangi atau bahkan melawan pukulan tersebut.
Tuan Su pun segera kembali berkata kepada Su Qiantai bahwa Su Qiantai jelas memiliki kesempatan untuk menghabisi reinkarnasi yang mulia, namun dirinya tidak melakukannya dan sepertinya jika dirinya meledakkan dirinya sendiri tidak mungkin bocah ini akan bisa selamat. Selain itu alasan Su Qiantai ditunda oleh Ye Beijing sepertinya hanyalah alasan yang dirinya cari-cari sendiri. Dengan begitu maka Su Qiantai tidak lain hanyalah pengkhianat Taiksu. Dirinya bahkan tidak bisa dianggap sebagai mantan Raja Taiksu karena di bawah kepemimpinannya Taiksu sekarang dalam keadaan yang sangat layu. Jika tidak menyerang Sensi dan merebut sumber daya Taiksu akan mati cepat atau lambat. Selain itu semua ini berkat Su Qiantai yang tidak becus mengurus semuanya. Selanjutnya pukulan lain menderat di wajah Su Qiantai dan seluruh wajahnya seketika langsung cekung. Giginya patah, bola matanya pecah dan wajahnya tampak berlumuran darah. Namun Su Qiantai pada saat ini hanya terhuyung dan tidak pernah berlutut sama sekali. Wajah Su Qiantai berubah drastis dan tidak tampak seperti wajah manusia lagi. Namun meskipun begitu tawa kecil pada saat ini terdengar dari mulut Su Qiantai seolah-olah dirinya sedang mengejek Tuan Su. Tuan Su pun segera bertanya apa yang ditertawakan oleh anjing tua Su Qiantai. Mungkinkah dirinya pada saat ini menertawakan ketidakmampuannya sendiri? Pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit dan seharusnya Su Zhu pada saat ini menghabisi Su Qiantai. Dirinya tidak melakukan hal tersebut tetapi Su Qiantai malah menertawakan Su Zhu. Tuan Su pada saat ini menjadi semakin marah dan tinjunya yang berlumuran darah Su Qiantai pada saat ini kembali dilesatkan. Dirinya kembali melangkah maju mengangkat tangannya dan mencekik leher Su Qiantai dengan erat. Dirinya lanjut mengangkatnya tinggi-tinggi sebelum akhirnya bertanya tidak bisakah Su Qiantai melawan? Sejak dirinya kehilangan tahtanya dirinya juga kehilangan kepercayaan diri untuk bertarung dan terus bersembunyi. Dengan begitu maka Taiksu benar-benar tidak membutuhkan raja yang lemah seperti Su Qiantai. Su Qiantai hingga saat ini sama sekali tidak melawan dan hanya meludahkan seteguk darah ke arah Su Zhu. Meskipun darah yang bercampur alir liur ini menghilang ketika berjarak satu telapak tangan dari wajah Su Zhu, hal ini pada akhirnya kembali membuat Su Zhu menjadi semakin marah. Urat-urat di dahinya berdenyut dan tangan yang menjubit Su Qiantai terus mengerahkan tenaga. Suara berderak terdengar ketika leher Su Qiantai pada saat ini digenggam erat. Su Qiantai yang telah menjadi sangat lemah pada saat ini berusaha sekuat tenaga untuk berbicara. Su Qiantai dengan bersusah payah berkata bahwa tidak menjadi permasalahan jika Su Qiantai mati. Taiksu tidak akan bisa mengalahkan Sensi dan Su Zhu tidak akan bisa mengalahkan Yang Mulia. Begitu Su Qiantai mengatakan hal ini niat membunuhnya semakin kuat meskipun dirinya tidak bertindak. Sementara itu Tuan Su mengerutkan kening karena dirinya merasa bahwa Su Qiantai mencoba menghancurkan kondisi pikirannya. Dirinya juga pada saat ini tidak tahu apakah Su Qiantai berniat untuk mengancamnya atau tidak. Namun meskipun begitu Tuan Su pada saat ini memutuskan untuk melonggarkan tangannya yang mencubit leher Su Qiantai. Selanjutnya dirinya bertanya kepada Su Qiantai apakah yang dimaksud Su Qiantai dengan reinkarnasi yang mulia ini adalah sampah yang baru saja menerobos tingkat keabadian dewa. Su Qiantai menggertakkan giginya dan luka-luka di tubuh Su Qiantai mulai pulih dengan cepat dengan gas penyembuhan berwarna putih, tetapi meskipun begitu kegelisahan yang terpancar di tubuhnya masih belum menghilang. Su Qiantai juga pada saat ini segera berkata apa yang dimaksud sampah oleh Su Zhu. Mungkinkah yang dirinya maksud adalah sampah yang dapat menyegel setengah jiwanya? Selain itu pembunuhan ini juga telah dipersiapkan sejak lama tetapi berakhir dengan kegagalan dan kerugian besar. Apakah dengan begitu dirinya masih berani menyebut Xiao Yan dengan sebutan sampah? Su Qiantai menatap ke arah Tuan Su dengan tatapan yang dipenuhi dengan ledekan. Dirinya lanjut berkata bahwa Raja Taiksu yang bermartabat sesungguhnya sangat licik dan penuh tipu daya.
beberapa kemenangan dan kekalahan tidak didasarkan pada pertempuran dan dirinya hanya mengandalkan kekuatan militer. Dalam hal kebijaksanaan dirinya tidak akan pernah bisa disejajarkan dengan Yang Mulia, bahkan dengan kemampuannya dirinya tidak bisa sebaik wanita yang berada di sekitarnya. Selain itu jangan kira Su Qiantai tidak tahu bahwa kekuatan dan wilayah kekuasaannya saat ini bukan lagi hasil dari latihannya sendiri. Semakin dirinya ingin membuktikan sesuatu semakin terlihat bahwa dirinya ketakutan. Su Qiantai tampaknya benar-benar menahan untuk tidak berbicara semuanya, namun pada akhirnya dirinya mengeluarkan semua unek-uneknya. Sementara itu Su Zhu pada saat ini tertawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Su Qiantai. Dirinya juga lanjut berkata bahwa sesungguhnya dirinya pada saat ini menghajar Su Qiantai bukan karena kesalahannya yang mengakibatkan jiwanya disegel oleh reinkarnasi yang mulia, namun dirinya pada saat ini hanya ingin melihat seberapa besar kemajuan yang telah Su Qiantai buat selama bertahun-tahun, tetapi setelah semuanya tetap saja Su Qiantai masih mengecewakan. Dirinya begitu itu banyak berbicara omong kosong dan menurut Tuan Su dirinya benar-benar dipenuhi dengan omong dobol, terlebih lagi tidak peduli seberapa pintar Yang Mulia Tuan Su telah menggunakan rahasia surga untuk menghitung, tidak peduli metode apa yang dirinya gunakan dirinya akan memenangkan pertempuran melawan Sensi, mereka tidak akan memiliki peluang untuk bisa mengalahkan para prajurit Taiksu. Mendengar tersebut Su Qiantai pada saat ini balik tertawa ke arah Su Zhu, dirinya lanjut bertanya apakah itu semua memang benar. Selain itu tentu saja Su Qiantai tahu bahwa Su Zhu telah menggunakan rahasia surga untuk menghitung semuanya. Jika kemenangan sudah pasti tidak peduli metode apa yang digunakan mengapa perlu begitu banyak kesulitan setelah ribuan kali perencanaan untuk menghabisi reinkarnasi yang mulia. Su Qiantai juga ingin mengingatkan bahwa meskipun mereka mengikuti perhitungan dan menggunakan rahasia surga, selama Yang Mulia bereinkarnasi dan abadi Sensi akan memiliki peluang untuk mengalahkan Taiksu, bahkan meskipun peluangnya hanya 1% mereka akan bisa melakukannya. Peluang ini mungkin kecil tetapi Su Zhu pasti tidak akan berani bertaruh dengan Su Qiantai. Mendengar apa yang dikatakan oleh Su Qiantai mata dari Tuan Su seketika menjadi dingin, dirinya tahu bahwa Su Qiantai bukanlah orang yang bodoh oleh karena itu dirinya secara alami dapat melihat petunjuk mengenai hal ini, tetapi meskipun begitu dirinya masih mendengus dengan dingin dan menjawab perkataan dari Su Qiantai, dirinya lanjut menjelaskan bahwa itu hanya variabel yang kurang dari 1% per 10.000, tidak peduli apakah dirinya bisa menghabisinya atau tidak, dengan reinkarnasi yang mulia yang telah menyegal sebagian jiwanya oleh karena itu dirinya harus membalasnya. Su Qiantai pada saat ini tersenyum meledek karena meskipun variabel ini sangat kecil, bahkan jika variabel ini 1 berbanding 10.000 Tuan Su sesungguhnya sangat takut di dalam hatinya. Sementara itu Tuan Su pada saat ini kembali menatap ke arah Su Qiantai dengan dingin dan segera mengeluarkan suara gemuruh, dirinya berteriak jangan berpikir semuanya akan baik-baik saja, selain itu bukankah dirinya memerintahkan Su Qiantai untuk berlutut, begitu selesai berbicara tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya segera menyelimuti Su Qiantai. Tekanan ini bahkan lebih kuat daripada sebelumnya menyebabkan pupil mata Su Qiantai tiba-tiba menyusut, pupil matanya yang kecil bergetar hebat, tekanan ini begitu kuat sehingga Su Qiantai merasa seolah-olah dirinya ditekan hidup-hidup, dirinya pada akhirnya berlutut dan tidak mampu menahan tekanan tersebut, dengan penuh keterkejutan dan berjuang dirinya seketika bergumam mana mungkin ini bisa terjadi. Apakah Su Zhu benar-benar telah berhasil menerobos kembali? Su Qiantai pada saat ini tampak berjuang untuk bertahan hingga kakinya meledak, darah dan daging berceceran di mana-mana hingga tulang-tulangnya hancur ketika dirinya berlari di kabut berdarah. Sementara itu Tuan Su menatap ke arah Su Qiantai yang sedang berlutut di kehampaan dengan tatapan sombong.
Dirinya lanjut tersenyum ganas dan perlahan seketika berkata bahwa berlutut saja tidaklah cukup. Su adalah Raja Su Qiantai dan Su Qiantai harus berlutut di tanah di hadapannya. Begitu dirinya selesai berbicara, Su kembali mengangkat tangannya dan menekan keras Su Qiantai dengan kelima jarinya. Kekuatan menindas yang mengerikan yang sebenarnya merupakan gelombang yang tidak terlihat di mata telanjang menekan Su Qiantai dengan kuat. Su Qiantai mengerang sebelum akhirnya berusaha berteriak agar Tuan Su jangan terlalu berpuas diri. Suatu hari Su Qiantai pasti akan mencabik-cabiknya. Su Qiantai berusaha keras tetapi tampaknya kesenjangan kekuatan yang besar membuatnya tidak bisa melawan. Wajahnya menjadi sangat merah hingga berubah menjadi ungu dan semua pakaiannya meledak menampilkan kulitnya yang berwarna ungu. Sesungguhnya Tuan Su pada saat ini hanya ingin Su Qiantai berlutut di hadapannya. Namun perlawanan dari Su Qiantai ini pada akhirnya benar-benar membuat Su menjadi semakin marah. Su pun seketika kembali berkata bahwa sekarang Su Qiantai hanyalah sampah yang hanya mampu bertahan di level kelima. Tanpa keberuntungan Taiksu, apakah Su Qiantai masih bermimpi untuk menerobos? Su Qiantai bukanlah apa-apa tanpa keberuntungan. Selain itu dirinya jangan lupa bagaimana Su Qiantai memperlakukannya sebelumnya. Begitu selesai berbicara dirinya segera melangkah di kehampaan dan setiap langkahnya tekanan semakin kuat membuat tubuh Su Qiantai tampak tidak mampu menanggung beban. Gelembung darah muncul sebelum akhirnya meledak dan dalam sekejap seluruh tubuh Su Qiantai penuh dengan lubang darah dan darah mengalir kemana-mana. Namun Su Qiantai masih belum menyerah dan bahkan memuntahkan beberapa suap darah. Ini adalah obsesi dari Su Qiantai karena dirinya merupakan mantan Raja Taiksu. Dirinya adalah raja dan bagaimana mungkin dirinya bisa berlutut di hadapan Su. Meminta Su Qiantai untuk berlutut sama saja menghancurkan keadaan pikiran Su Qiantai. Su Qiantai gemetar di seluruh tubuhnya tetapi dirinya masih dengan susah payah mengangkat kepalanya dan tidak mau menundukkan kepala serta berlutut. Tuan Su sudah berjalan di hadapannya menatap ke arah Su Qiantai yang terluka dengan tatapan acuh tak acuh. Selanjutnya dirinya perlahan mengangkat kakinya dan menginjak kepala Su Qiantai. Sosoknya juga berteriak, tidak bisakah anjing Su Qiantai ini mendengar Su? Begitu suara ini terdengar ilusi kaki pada saat ini benar-benar segera turun menghantam Su Qiantai. Kekuatan itu akan menginjak keras kepala Su Qiantai yang tidak mau menunduk dan membuatnya tersungkur ke tanah. Su Qiantai terus-menerus melawan dengan seluruh tubuhnya yang semakin bergetar, saat dirinya terus mengerahkan tenaga darah mengalir keluar dari seluruh tubuhnya dan dirinya benar-benar tidak mau menyerah, matanya tampak menjadi merah sepenuhnya dan dirinya pada saat ini menggertakkan gigi. Sementara itu Tuan Su pada saat ini terus-menerus mengerahkan tenaga untuk menginjak Su Qiantai. Dirinya lanjut berkata bahwa dulu Su Qiantai memang adalah Raja Taiksu, tetapi sekarang tidak lagi dan mengapa dirinya harus bersikap tidak patuh, mengapa dirinya tidak bisa tunduk di hadapan Su, mengapa dirinya tidak bisa mengaku Su sebagai rajanya. Su Qiantai seketika nyengir dengan ekspresi muram dan memuntahkan seteguk besar darah. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi semakin gila. Meskipun Tuan Su menginjak kepalanya, Su Qiantai pada saat ini masih berusaha untuk berteriak. Su Qiantai segera berkata bahwa dirinya tidak akan mengakui Su sebagai rajanya sampai kapanpun. Entah Su mau menghabisi Su Qiantai atau tidak, dirinya tidak akan pernah mengakui Su sebagai rajanya. Selain itu Su juga mengandalkan kekuatannya untuk merebut tahta Su Qiantai. Tetapi jangan berpikir bahwa Su Qiantai tidak tahu Su hanyalah boneka yang digerakkan oleh orang lain. Su Qiantai juga memahami bahwa resiko menyerang Sensi sangat tinggi. Jika bukan karena bimbingan orang-orang yang berada di belakangnya, mana mungkin Taiksu berani menyerang Sensi. Kekuatan tempur secara keseluruhan Taiksu telah menurun drastis pada saat ini.
Jumlah orang yang benar-benar kuat di Taiksu kurang dari 1/10% jika dibandingkan dengan Senshi. Resiko pertempuran ini juga begitu besar sehingga menyangkut kelangsungan hidup Taiksu. Tuan Su pada saat ini tersenyum sinis mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Su Qiantai. Dirinya lanjut berkata meskipun Su Qiantai tahu banyak dirinya ingin memberitahu bahwa hal tersebut tidak akan berguna. Senshi pasti akan gagal di dalam pertempuran melawan Taiksu. Selain itu hanya dengan cara ini masalah kelangsungan hidup Taiksu dapat diselesaikan. Dirinya juga pada saat ini ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya Su Qiantai tidak layak menjadi Raja Taiksu. Dirinya juga pada saat ini tidak ingin menghabisi Su Qiantai karena kematian hanya mempermudah langkah Su Qiantai. Dirinya ingin Su Qiantai hidup dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Su Zhu akan memimpin Taiksu berada di puncak dari 9 alam. Bersamaan dengan Tuan Su yang berteriak dengan marah pada saat ini sebuah suara datang dari Dewa Taiksu. Suan King tampak terlihat pucat ketika berteriak bahwa Su Qiantai adalah pengkhianat dan dirinya berharap Tuan Su menghabisinya dengan cepat. Suan King tampaknya terluka parah tetapi dirinya tidak mati. Setelah pulih sedikit dirinya bersusah payah untuk memberikan informasi kepada Tuan Su. Tampaknya di antara keduanya pada saat ini Su Qiantai bukanlah ayah dari Suan King. Su Qiantai juga tidak menganggap Suan King sebagai anaknya. Melihat hal tersebut Tuan pada saat ini kembali meledek dengan berkata bahwa Su Qiantai sungguh menyedihkan. Bahkan anak-anaknya sendiri menginginkannya mati dan bagaimana mungkin dirinya bisa hidup sengsara seperti ini. Tuan Su pada saat ini tidak melakukan apa yang baru saja dikatakan oleh Suan King di kejauhan. Sebaliknya dirinya menjauhkan kakinya dari wajah Su Qiantai. Dirinya lanjut berkata bahwa hidup Su Qiantai adalah milik Tuan Su. Cepat atau lambat dirinya akan menghabisi Su Qiantai tetapi tidak sekarang. Sebaliknya tidak akan menyenangkan jika Su Qiantai mati dengan cepat. Su Zhu harus membiarkannya melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tahu bisa menang. Lihatlah baik-baik untuk melihat apakah Su Qiantai layak menyandang gelar raja atau tidak. Setelah mengatakan ini Tuan Su mengangkat kakinya dan menendang Su Qiantai dengan keras. Su Qiantai melesat menjauh berubah menjadi garis darah ke kejauhan. Su Qiantai memuntahkan beberapa suap darah dirinya tampak tidak sadarkan diri dengan tubuh yang terluka dan perlahan mengambang di kehampaan. Melihat hal ini Suan King menggertakkan gigi dan hendak terbang ingin menghabisi Su Qiantai yang terluka parah dengan segala cara. Menyadari hal tersebut Tuan Su mengangkat tangannya dan sosok Suan King segera terbang ke hadapannya. Tuan Su mengangkat tangannya dan mencekik leher Suan King dengan keras. Setelah itu juga dirinya lanjut melemparnya dengan keras dan berkata, mengapa mereka berdua ayah dan anak begitu tidak berguna sampai-sampai mereka lebih buruk daripada seekor anjing peliharaannya Bude Yanti.